sakit. Jenazah ini bicara sama malaikat munkar dan nakir. Malaikat, stop, kenapa pukul saya? Capek. Libur sekali. Gak ada libur. Dia dipukul bukan sejam, kayak orang main PS tuh. Bukan 2 jam, bukan 3 jam. Sehari semalam 24 jam dia pukul. Tidak berhenti-berhentinya. Ini baru DP-nya. Tahu DP gak? Uang mukanya ini. Belum nanti di akhirat lagi. Dipukulin, dikebukin berapa kali? Sampai tetangga kuburnya protes. Malaikat, cukup, kenapa? Capek, saya nggak bisa tidur di samping nih. Misal saya mau tanya kepada bapak ibu, punya rumah gede di perumahan, ada kolam renangnya, ada mobilnya semua lengkap, tapi tetangga kita tiap hari berantem. Betah apa nggak tinggal sana? Hah? Nggak betah. Insya Allah kita jual tuh rumah. Tapi yang nggak enaknya kalau kita dalam kubur, tetangga kita dikebukin, mau pindah iman. Nggak bisa minta pindahin dong, nggak bisa. Nggak bisa minta pindah, terpaksa karena alamnya berbeda, alamnya barzah. Ngajak ngobrol malaikat munkar dan nakir. Malaikat, cukup, kenapa? Kau pukul orang yang di sebelah saya, cukup udah. Kata malaikat, enggak, saya nggak mau cukup, saya diperintahkan sama Allah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba stop pukulan malaikat. Nggak jadi dia dikebukin. Stop. Sampai dia pun bingung. Malaikat, udah capek ya? Sini, saya mau urutin tangannya. Udah capek. Malaikat tuh gak ada rasa capeknya. Kalau udah disuruh ruku sampai kiamat. Suruh sujud sampai kiamat. Suruh mukul sampai kiamat. Gak ada rasa capeknya. Kalau suruh solawatan saja sampai kiamat. Karena kita bukan malaikat, dan termasuk yang ceramahi bukan malaikat. Ada waktunya capek. Ada waktunya capek solawatan, ada waktunya capek mukul gendangnya. Coba kita tes dulu sehari semalam mukul gendang gitu. Insya Allah kapok dia diundang. Gak mau diundang lagi di sini. Ada waktu istirahat kita, tandanya kita manusia. Apa yang terjadi? Orang ini bertanya kepada malaikat, malaikat, apakah engkau udah capek memukul saya? Tidak. Lalu kenapa engkau berhenti mukul saya? Apa kata malaikatnya? Allah memerintahkan saya untuk berhenti memukul engkau karena anak engkau sedang membaca Quran sekarang. Ternyata anak yang baca Quran sore hari, anak Quran yang baca Quran maghrib hari, anaknya tersebut membaca Quran habis isya, habis subuh, dapat menyetop anak di dalam kubur bagi orang tuanya. Sungguh beruntung seseorang yang mana memiliki anak belajar Iqra, belajar Al-Quran di TPQ Himmatus Syabab. Belajar selalu. Sore dia belajar, maghrib dia belajar, isya dia belajar. Selalu dia mendorong anaknya tersebut lebih melebihkan daripada lesnya tersebut. Dia suruh ngaji. Begitu wafat orang tuanya, ngeri malaikat mukul dia. Asar karena dia ngaji, maghrib dia ngaji, isya dia tidur, anak lanjut malaikat. Karena dia tak ngaji anak ini. Makanya anak itu ngaji banyak-banyak. Subuh ngaji lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis sahih, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasa waridahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang memiliki anak, disebut anaknya, ngamalkan dan baca Quran, 2 syaratnya, baca Quran dan ngamalkan isinya, albasa walidahu tajan yaumil qiyamah, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota di akhirat nanti. Ya Allah. Kalau saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang di dunia yang dipakaikan mahkota itu siapa? Siapa? Cewek katanya. Siapa? Ratu Inggris. Siapa? Ratu Inggris. Raja. Ternyata orang tua nggak bisa baca Quran, terbata-bata. Bapaknya pun nggak bisa baca Quran. Yang dia bisa Al-Fatihah saja. Sama 3 kul. Sampai saya punya murid, ada tua.
Begitu musim COVID kemarin, sholatnya dia di rumah. Biasa dia di masjid jadi makmum saja. Begitu dia di rumah, sholatnya di rumah, disuruh sama anaknya jadi imam. Begitu takbir, ini orangnya bersangkutan langsung nanya ke saya, anaknya 3, istrinya jadi makmum, anaknya 3 jadi makmum. Allahu Akbar. Dia bukan baca Al-Fatihah, tapi dia baca At-Tahiyat. At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatut Thayyibat. Anaknya bingung. Ya Allah, saya punya ayat. Kebiasaan jadi makmum begini nih, nggak pernah jadi imam di rumahnya. Makanya adik-adik yang cewek, yang perempuan, kalau mau cari calon suami itu, cari calon suami Ustadz Hikmatus Syarah. Yang sudah tulen-tulen bisa ngaji. Anak orang aja diajarin, apalagi anak sendiri. Jadi rugi orang yang nggak mau cari mantu di Ustadz Hikmatus Syarah. Jadi kita lirik-lirikin sambil nganter ngaji anak kita. Kita punya anak yang udah gede. Lihat, ini bagus nih Ustadz. Di Ustadz gak ada calon apa belum nih? Kenapa kok nanya-nanya? Iya, sekedar nanya-nanya aja, masa gak boleh? Gak ada calon apa belum? Oh belum, kata Ustadz. Ini ada kakaknya itu. Coba mampir-mampir ke rumah dong, katanya. Begitu sampai ke rumah dia mampir Ustadznya Hikmatus Syarah. Ustadznya mampir, nanya, dikeluarkan teh. Mana kakaknya tersebut? Kata ibunya, ini kakaknya. Ternyata ibunya janda. Jadi salah. Ibu ngaku jadi kakak. Makanya Ustadz Hikmatus Syarah hati-hati kalau ditawarkan, lihat-lihat dulu, tanya jelas-jelas. Ibu masih ada suami apa belum nih? Tanya yang jelas. Oh masih, kalau dia masih mampir. Kalau nggak masih, dia ngaku kakak, nanti tuh bahaya. Kalau sudah dia bisa ngamalkan isinya, orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang lebih terang daripada terang sinar matahari, kata Rasul. Apa kata Rasul? Sama banggakum billadzi amila bihadza. Itu orang tuanya. Bagaimana anaknya coba? Orang tuanya saja nggak bisa ngaji dapat memakaikan orang tuanya mahkota. Lalu bagaimana anak yang pandai baca Quran? Jauh lebih besar derajatnya di sisi Allah. Maka sungguh rugi seseorang yang diberikan anak 2, anak 3, anak 4, belum satu pun hafal Quran. Dikasih anak 5, belum satu pun hafal Quran. Dikasih anak 6, belum ada hafal Quran. Dikasih 7, belum ada hafal Quran. Mau dikasih anak berapa lagi gitu? 30. Berapa? 30. Jadi 20 lagi. Minta 20 Pak Ustaz. Ibunya sama bapak udah expired. Udah gak bisa lagi, gimana? Ada caranya. Gimana cara? Cucu. Cari cucu. Gak bisa cucu. Carilah menantu yang hafal Quran. Anak saya Pak Ustaz gak hafal Quran. Carilah menantu yang hafal Quran. Orang hafal Quran tuh ada jaminannya 10 ahli keluarganya. Dia bisa angkat, yang masuk neraka itu bisa diangkat. Masuk, diangkat. Makanya saya selalu bilang sama saya punya murid-murid, Pak, Bu, niatkan dalam hati setiap ada kajian, pengajian, terutama pengajian sholawat kayak gini, pengajian sholawat makbul doa. Pas lagi berdiri tadi itu banyak-banyak doa. Udah ini yang sakit diperbanyak, yang punya utang dilunasi, tapi bayar, bukan dengan doa. Udah habis sholawat bayar deh tuh, nggak bisa. Dengan kita berdoa kepada Allah, sisipkan niat, nanti pasti Allah akan sampaikan niat kita. Maka dengan adanya TPQ seperti ini, dia menjadikan kampung kita ini menjadi adem, tenang. Anak-anak mulai berubah. Yang tadi dia ngafal lagu-lagu India,
ngapal lagu-lagu Korea, sekarang dia bisa hafal surah Wadduha, An-Naba dia hafal, Al-Muluk dia hafal. Dulunya dihafal surah Yasin saja, dan itu syaratnya harus barengan baru hafal. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Kalau bareng-bareng bisa, kalau sendiri nggak bisa. Tapi anak-anak sekarang hafal juz 30, hafal juz 29. Sebab apa? Sebab ada TPI Himmatus Syabab. Maka dengan adanya seperti ini, wajib bagi setiap orang wali santri, wali murid mendukung TPI-nya tersebut. Bagaimana caranya? Berpikir, gurunya kan udah capek tuh, gurunya udah ngajar tuh. Bagaimana? Gimana caranya supaya dia besar tempat itu? Gimana caranya kita bangunkan guru-guru kita yang tepat? Karena tambah banyak orang ngaji, tambah banyak orang ngaji, kita buatkan dia lahan. Kalau gurunya mau mikir capek, dia mikirin anak kita saja udah capek, lagi mau mikirkan bangunan. Siapa yang mikirkan bangunan? Wali santrinya yang harus mikir. Ini kadang mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf nih. Kalau ada yang serius saya minta maaf. Giliran anaknya mau pergi pacaran, Bu, saya mau pergi pacaran ke Pantai Nipah. Kata dia, oh sama siapa? Sama kakak. Ini uang belanja, dikasih uang 100.000. Jelas? Pakai beli bakso nanti di sana. Begitu giliran anaknya ngaji sebulan sekali, bayar apa namanya? Bayar ngaji. Kalau bahasa saya, bahasa kampungnya bayar dile. Betul apa tidak? Bayarnya paling 10.000, 5.000. Apa jawabnya orang tua? Kadang-kadang mohon maaf kalau bahasa daerah, kemelah nih Ustaz. Coba anak kita maksiat kita belanjain segitu, giliran anak kita mau ngaji, kita belanjain anak tersebut, kita berikan, dan itu pun kita hina. Bahkan kita katakan sama anak kita, berhenti sudah ngaji sana, bayar mulu. Betul apa tidak itu? Inilah keluhan daripada guru. Makanya saya sampaikan, karena saya pernah ngajar guru ngaji. Sampai sekarang kami punya pondok pesantren. Sebab apa? Merintis pelan-pelan. Maka mumpung ada yang seperti ini Bapak Ibu, TPQ, apa nama TPQ-nya itu? Himmatus Syabab. Maka apapun di tempat ini diperindah, diperbagus. Supaya kenapa? Anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleh. Amin. Masya Allah. Ini tandanya saya disuruh stop. Padahal ceramahnya sudah menggebu-gebu, ada yang nangis. Bukan sedih ceramah saya tadi. Lanjut apa cukup nih? Udah ngantuk? Karena di sini kelihatannya pada ngantuk, lebih bagus saya berdongeng saja tentang anak muda. Ini dongeng paling saya sering ceritakan di mana-mana. Kemarin saya ceritakan di SMA 7. Besok saya mau ceritakan di SMK 4. Saya ngisi besok. Besok saya ceritakan lagi. Karena saya lihat anak-anak muda, saya paling doyan ceritain cerita Nabi Sulaiman ini. Saya pernah cerita apa tidak di sini? Di Gunung Sari 3 kali mungkin saya dapat ceritakan. Betul apa tidak? Ada kisah namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang tahu Nabi Sulaiman apa tidak? Subhanallah. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya dari para nabi. Tidak ada nabi yang paling kaya kecuali Nabi Sulaiman. Sampai kiamat pun cari orang paling kaya Nabi Sulaiman. Ini kampung apa namanya? Johar Blitar. Rumahnya Nabi Sulaiman lebih besar dari kampung Johar Blitar. Besar. Gerbangnya besar. Halamannya besar. Kalau orang mau ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, kadang 3 hari, 4 hari, 5 hari baru bisa ketemu. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang susah diketemuin, itu ciri-ciri dia mau jadi nabi. Susah sekali saya ketemu Bapak. Hari pertama janjian, hari kedua nggak bisa. Dosen saya susah, Pak Ustaz dicarikan tanda tangan. Itu ciri-ciri dosen mau jadi nabi. Susah
sekali ketemu. Ada tuan guru susah ditemukan. Calon nabi. Nabi Sulaiman, kalau orang mau ketemu dengan Nabi Sulaiman ngantri 4 hari 5 hari baru bisa ketemu. Karena orang banyak datang ziarah kepada Nabi Sulaiman. Rumahnya besar. Dari kalangan binatang umatnya, dari jin umatnya, dari manusia umatnya, angin umatnya. Bisa bicara Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa diperintahkan. Sehingga apa? Nabi Sulaiman panggil ajudannya, ajudan, saya mau istirahat bentar di belakang, di berugak belakang. Nanti kalau ada kloter giliran, suruh tunggu bentar, saya mau istirahat bentar aja siang. Capek nemuin orang, istirahat bentar. Pergi ke belakang Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau tidur, mau rebahan di berugaknya. Tiba-tiba masuk 2 anjing jantan satu sama anjing masuk. Begitu masuk anjing jantan, anjing betina, dia nggak tahu yang tidur di sana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ngerti pembicaraan binatang. Dan ini ditulis di kitabnya para anbiya, kitabnya para ulama, ditulis kisah-kisah para nabi. Masuk anjing jantan bilang sama anjing betina, hei anjing betina, engkau sangat cantik sekali. Kata siapa? Senyummu sangat bagus sekali. Anjing betina ini senyum-senyum lari sambil pergi. Jual mahal. Itulah perempuan, semakin jual mahal semakin mahal. Kalau laki jual mahal semakin gak laku. Makanya laki-laki diobral saja di sini. Siapa yang belum nikah di sini? Tolong angkat tangan. Saya mau berdoa cepat ini ya. Amin. Angkat tangan saja. Angkat tangan yang belum nikah. Cepat, saya mau angkat tangan. Angkat tangan saja. Awas, yang angkat tangan yang belum nikah berarti gak mau nikah. Angkat tangan yang belum nikah. Cepat, saya mau doakan ini. Angkat tangan. Amin. Amin. Berarti kecil-kecil ini gak mau angkat tangan, dia udah nikah diam-diam. Angkat tangan. Angkat tangan. Udah nikah? Udah nikah? Angkat tangan. Udah nikah? Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan yang belum nikah. Yang udah nikah jangan angkat tangan. Itu tandanya mau nikah lagi. Cepat, ya Allah, semoga yang angkat tangan dipermudah jodohnya semua. Kalau bisa tahun ini, amin. Dan semoga diberikan istri yang soleh, yang terbaik. Tidak ada halangan berkat membaca salawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang-pulang besok pagi izin sama bapak ibunya, cari orang, jelas, jangan bawa lari, takut bensinnya habis. Jelas, minta Pak Bu, saya udah dapat doa dari Habib. Doa apa? Saya ini tadi malam hadir sholawat. Udah saya bersolawat dijelaskan tentang Quran. Katanya Ustadz bilang, orang yang anak hafal Quran itu dapat menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur dan bahkan dari neraka. Saya lihat bapak dan ibu ini jarang sholat. Mau apa tidak saya dapatkan anak cucu yang bagus, cepat kawinkan saya. Berkah begitu. Berani apa tidak ini? Berani. Insya Allah ditambah semua dan jika pintu. Tiba-tiba anjing betina lari. Itulah seorang perempuan. Kalau dia senyum itu tandanya iya. Bahkan perempuan itu as-sukutu alamatul ridho, kata Rasul. Diamnya seorang perempuan itu tandanya iya. Kalau dia nyebong enggak itu tandanya. Kalau dia diam, iya. Makanya laki-laki kalau dia chat sama perempuan tidak dibalas, centang biru saja, itu tandanya iya. Saya suka sama engkau, tidak dibalas, iya itu tandanya. Jelas sampai tidak ini? Jelas. Kayaknya banyak yang jadi korban di sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu paling besar niatnya nikah. Tahu
Tahu ayam nggak, ayam jantan tuh. Kalau turun subuh-subuh itu paling besar suara ngungkungnya, itulah yang mau cari istri pagi-pagi. Tapi ini untuk sholawat. Wah. Lanjut apa cukup nih? Maka anjing jantan ini ngejar lagi. Itulah laki-laki. Apa? Oh, sekan datang. Iya sudah. Berarti harus tutup ini berarti. Anjing jantan ngejar nih lagi. Itulah nama laki-laki. Laki-laki itu kalau belum dapat nggak mau. Tapi kalau udah dapat lain cerita. Betul ibu? Dulu dia rayu. Engkau bagaikan bulan bintang. Begitu udah dapat anak 4, ditinggal terus istrinya. Kalau udah dapat, tapi kalau belum dapat, dirayu-rayu. Makanya kita dianjurkan memuji istri. Walaupun istri kita memiliki anak 4, anak 5, bilang sama dia, wahai istriku, engkau tambah cantik sekali. Walaupun bohong, dapat pahala beneran, dapat pahala. Ada 3 bohong dalam hadis diperbolehkan. Salah satu bohongnya seorang suami terhadap istri. Boleh. Bohong bagaimana tapi bukan bohong seterusnya. Dia memuji istri. Pagi-pagi dia cium istrinya. Masya Allah, harum sekali. Padahal gak enak baunya. Jelas atau tidak? Memuji istri sesuatu. Bagus apa? Ada suaminya datang apa nggak di sini? Besok makanya kalau ada kajian di sini suruh suaminya pada datang. Nanti saya tukang sindir saja. Memuji istri dapat pahala besar. Tapi seorang istri bohongin suami dosa besar. Tidak boleh dia bohongin suami. Apalagi ngambil duit suami, uang suami diem-diem di dompet. Ada atau tidak yang seperti itu? Boleh ngambil uang suami diam-diam dengan syarat kalau suami itu pelit. Itu saja syarat. Pernah dikasih uang belanja, ambil. Begitu dia buka, Coba lagi. ada foto wanita lain. Masukin lain. Tidak buatin dia kopi campur sesuatu. Sianida. Gimana kata Masih. Maksudnya berikan dia izin katanya. Jelas? Izin apa bu? Hah? Protes pintu. Saya nggak kasih, nanti saya diprotes sama ibu. Singkat cerita ini, maka anjing jantan ngejar lagi. Hai anjing betina, engkau ini lari engkau, jalan engkau sangat indah, rambut engkau sangat bagus sekali. Masya Allah. Didengar sama Nabi Sulaiman. Wah, seekor anjing saja begitu, hebat sekali. Ternyata anjing betina senyum-senyum sambil lari lagi jual mahal. Itulah perempuan, semakin dia senang dirayu. Seorang perempuan senang dipuji, senang dirayu. Kalau nangis dengerin saja dia. Habis itu kalau dia curhat kasih saran. Itulah pasti kita dapat seorang perempuan. Itu resepnya. Tidak seperti itu. Jangan dipakai tadi. Maka lolos juga rayuan kedua. Terpaksa pakai rayuan ketiga. Inilah biasa dipakai sama laki-laki. Dipanggil anjing betina. Hei anjing betina, engkau tahu tidak siapa yang punya kerajaan? Siapa? Saya yang punya. Kata siapa? Anjing. Itulah laki-laki. Motor orang diakui motor dia. Pas dia mau ngidam, motor siapa itu? Motor saya. Pakai mobil siapa? Mobil saya. Ada orang di Kamasan. Saya nggak sebut nama orangnya. Saya biasa ngisi malam Kamis di sana. Setiap dia mau ngapel pakai mobil saja, tetap sampai orang tuanya bilang cepetan kali, disuruh cepat diakatkan. Nggak ada mobil, bahkan dia tinggal sampai sekarang di rumah mertuanya.
Mobil motor nggak? Mobil siapa dipakai? Dia ngerenkan. Minjem ternyata. Ternyata anjing jantan itu seperti itu. Siapa yang punya kata anjing? Saya punya. Kalau engkau nikah sama saya, setengah kerajaan dibuat muka. Wah, jadi sih. Hati-hati senggeger yang bahaya. Maka bangun Nabi Sulaiman alaihissalam, diambil telinganya sama Nabi Sulaiman. Sami'ni ya Sulaiman alaihissalam. Maafkan saya Nabi Sulaiman alaihissalam, saya nggak tahu itu engkau. Kenapa engkau akuin kerajaan saya? Saya tidak tahu. Apa jawabnya anjing tersebut? Maafkanlah saya Nabi Sulaiman, karena ketika seorang laki-laki bercinta, dihalalkan dia berbohong. Itu jawab siapa? Anjing. Jadi kalau ada kalau ada laki-laki suka berbohong, tandanya dia apa? Astagfirullah. Tandanya dia apa? Hah? Tandanya apa? Saya mau tanya ini, kalau ada laki-laki suka bohongin perempuan, tandanya laki-laki itu apa? Apa? Saya tanya ibu-ibu sudah. Adik-adik yang perempuan, kalau ada laki-laki yang sering bohong, tandanya dia apa? Apa? Bukan, tandanya dia gugup. Jelas? Tetapi kalau ada perempuan yang suka karena harta, berarti perempuan itu juga tak ubahnya seperti seekor. Jelas apa tidak? Tinggal yang akhwat nanti melihat, begitu dirayu sama seorang perempuan apa laki-laki, wah, ini anjing nomor 1. Dapur yang kedua, wah, anjing nomor 2 nih. Tetapi laki-laki yang hebat itu, dia datang ke rumah seorang perempuan tersebut, dia minta dihalalkan. Itu laki-laki hebat. Dia datang, Pak, saya suka sama anak Bapak. Bu, saya suka anak Ibu. Boleh nggak saya masuk ke sini? Boleh saya menikah dengan anak Ibu? Nggak boleh. Terima kasih, tutup doa. Ya Allah, cabut nyawanya. Sakit hati sudah. Ya Allah. Kebiasa laki-laki begitu. Sudah cara baik saya semua nggak boleh. Ini dia suruh orang jadi yakin kayaknya. Tapi laki-laki yang soleh, dia doa, ya Allah, mungkin dia bukan jodoh saya, berilah dia jodoh yang terbaik. Itu laki-laki soleh. Tadi itu laki-laki bahaya tadi itu. Karena sakit hati. Wasta'inu bis sabri Wassalam. Carilah pertolongan dengan sabar dan cinta ditolak. Salah. Cinta ditolak, sholat bertindak. Catat tuh perkataan saya. Nah, mana dia namanya orang di sini? Nah, ini dia. Nah, jelas. Cinta ditolak, sholat bertindak, doa sama Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balik hati, tolong kasih dia suka. Jangan baca masuk rumah orang sumumbuk mengumum. Baca yang begitu. Jangan baca yang ayat yang begitu-gitu tuh. Dan harus pakai tekan. Ini yang ketawa dia sudah ngamalkan. Makanya nggak pernah dapat. Jelas? Oh, arti sumumbuk om yung layub sirun. Artinya apa? Layub sirun itu tidak dilihat. Makanya begitu dia datang, dia tidak dilihat aja sama orang tuanya. Dia didengarin. Buta tuli dan dengar. Dia ngomongin dari dengar. Salah pakainya senggeger. Nanti yang minta senggeger datang ke pondok saya suruh dia hafal 30 juz, dapat sudah itu. Senggegernya cuma 30, bukan juz 30 juz. Maka ditepeki himmatus syabab. Apa arti himmatus syabab? Yaitu keinginan yang besar. Anak-anakmu muda, semoga terlahir anak-anak muda yang soleh dan solehah, generasi yang berakhlak dengan akhlak Quran. Karena ketika Aisyah ditanya kepada sahabat bagaimana akhlaknya Rasul,
Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasul, engkau baca Quran itulah akhlaknya. Semoga yang lahir di TPG ini berakhlak dan akhlak Al-Quran, dan guru-gurunya selalu istiqomah dan selalu yaitu menjalankan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu dan subuh di masjidnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mengajarkan kepada bapak ibu di tempat ini baca satu salawat dari Imam Sya'rani ini. Kata Imam Sya'rani, barang siapa yang baca salawat ini sebelum tidur, maka dia akan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kalau tidak, yang terakhir dia akan minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad. Baca ini salawat sebelum tidur 1 kali. Bunyinya, Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Dibaca 1 kali sebelum tidur. Sudah hafal? Saya baca, bapak ibu ulang. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Dibaca 1 kali sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca. Kalau yang bisa bahasa Arab ditulis, saya yakin di tempat ini di Sesile karena banyak pondok. Saya punya nenek asli Sesile soalnya, namanya Maria. Itu nenek saya. Saya asli Baluk nih. Saya asli orang Tinggal. Saya punya kakek dulu asli Yaman. Kakek saya di sana. Nah itu. Sudah seperti tidak? Itulah, nanti cari di sana. Tapi rumah saya bukan di Sesile, di Tinggal. Nah, saya cari di sana. Nenek saya di sana. Itu dibaca 1 kali. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Kalau mau cari saya pun juga bisa. Saya pun punya kakek dulu di sini meninggal di Sesile, termasuk Datuk Saleh, nama Tuan Guru Saleh. Saya punya kakek dari mama saya. Ada Datuk Saleh namanya. Tahu Datuk Saleh? Ah, itu saya punya kakek dari mama saya. Karena saya punya moyang orang Sesile asli. Jadi saya kuat ikatannya sama orang Sesile, kuat sekali ikatan saya. Masih ada darah Sesile lah, sedikit-sedikit saya masih ada darah Sesile. Kalau di Gunung Sari nggak ada darah saya Gunung Sari. Sesile ya. Saya ngakuin apa adanya. Ya seperti ini, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua judul.